trigger ini kita balik dulu ke PowerPoint-nya, Ci. Bu, ini PowerPoint-nya coba. PowerPoint saya. Balik dulu ke PowerPoint. Ya, Bu Citra. Sudah, ya, Bu? Terus ya. Self massage sudah. Yang berikutnya. Nah, memberikan simple massage kepada orang lain. Siapa orang lain ya? Untuk saat ini, kondisi saat ini adalah yang tadi yang tidak ada potensi untuk menularkan ya, berarti satu rumah lah ya istilahnya, bisa siapa aja ya. Nah, simple massage kepada orang lain, pada prinsipnya ini saya bilang simple karena ini kita lakukan untuk sendiri, tapi sebenarnya teknik massage itu stroke-nya bermacam-macam, memposisikan orang bermacam-macam, tapi itu tadi harus yang trained, artinya sudah terlatih. Tapi saya coba akan share dengan teman-teman yang kira-kira simple bisa dilakukan untuk membantu suami kita, istri kita, anak kita, atau saudara kita, kakak kita, ya, ibu kita, gitu ya, untuk membantu mengurangi sedikit melenturkan otot-otot di pinggang, leher dan bahu, ya. Nah, coba lanjut. Nah, ada beberapa teknik H3 sebenarnya yang akan saya share, yaitu teknik yang pertama tuh F-Leras. F-Leras itu, kalau lihat di gambar ya, gampang sekali sebenarnya. Itu bisa diberikan pada saat kita akan memulai memberikan massage kepada orang lain. Bisa dua tangan begini, bisa satu-satu begini ya, satu-satu gini gerakan gitu ya, atau bisa tangan satu di ini untuk deep F-Leras. Itu artinya ada tekanan yang diberikan pada saat ini, tekanan dari badan kita tekan ya ke punggung pasien misalnya, ini pada saat duduk ya, kalau bisanya kayak saat tiduran ya, ini seperti ini. Itu F-Leras. Tujuannya F-Leras itu untuk untuk memberitahu orang yang akan kita berikan massage itu bahwa ini loh saya akan memulai di daerah sini, gitu kan? Mempersiapkan mereka secara mental. Lalu yang berikutnya adalah yaitu meningkatkan ya istilahnya pemanasan, ya F-Leras. Tapi F-Leras juga bisa diberikan dalam dengan tekanan ya sama untuk kayak stroking juga, artinya supaya kayak mengurut tapi mengurut dengan tangan dan menggunakan berat badan kita sebagai tenaga untuk mendorong dan menekan, merenggangkan, membuat peregangan pada otot-otot yang kita manipulasi ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah stroke. Teknik stroking, jadi memijat benerannya ya, memijat. Bisa dengan jari gini, bisa dengan jempol, bisa dengan ini ya. Dengan bisa dengan knuckle ya tadi. Jadi memberikan tekanan pada ini. Ini namanya stroking ya. Yang berikutnya adalah kneading ya. Istilahnya sama dengan bikin roti ya. Nanti saya juga waktu baking nanti kita bilangnya kneading. Jadi narik, ngangkat, diangkat gitu ya, gerakannya gini-gini. Ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya nanti yang akan saya peragakan untuk trigger-trigger poin di manipulasi. Teman-teman perhatikan. Jadi kadang-kadang kalau orang lagi begini, posisi begini atau tiduran ini tiduran telungkup itu akan kita massage punggungnya. Kadang-kadang kalau kita nggak menggerakkan tangannya, nggak menggerakkan seperti tadi ya, ada tangan kita simpen di belakang, ada tangan kita simpen di sini gitu ya. Itu ada maknanya karena yang kita manipulasi, kita tarik ototnya itu berbeda antara yang kalau posisinya seperti ini gitu ya, dengan posisinya kalau kita tangan ini kemudian kita beginikan. Ini nanti otot-otot yang tadinya tersimpan, misalnya teres minor ya, teres majornya itu tidak kita bisa manipulasi kalau teman-teman membantu suami teman-teman atau ibu istri teman-teman dalam posisi begini, maka itu ya. Jadi nanti akan diperagakan di video bagaimana saya melakukannya ya. Kemudian lanjut, yang harus diperhatikan saat memberikan massage kepada orang lain. Yang pertama, gunakan pelicin ya, bisa minyak, bisa baby oil, bisa minyak zaitun atau apapun lah ya, body lotion ya. Tapi saya tidak sarankan misalnya menggunakan kayu putih tok gitu kan.
atau ini gitu. Tapi kalau makanya minyak serai masih oke lah karena dia base-nya adalah oil ya. Tapi kalau kayu putih kayaknya nanti dia kayak sesek gitu ya, takutnya iritasi ya. Tujuannya untuk memudahkan pergerakan saat pemijatan. Kemudian posisi yang memberikan masas harus diperhatikan. Dia harus lebih tinggi dari yang akan dimasas ya. Jadi kalau teman-teman misalnya memberikan masasnya pada saat tidur ya, ininya misalnya di tempat tidur, teman-teman harus naik ya ke tempat tidur dan dia teman-teman itu mana posisinya? Harus berdiri kah atau tahu sendiri nanti ya. Artinya bagaimana menggunakan posisi tadi supaya kita nggak capek dan menggunakan berat badan kita itu, berat badan tubuh kita itu untuk force. Jadi tidak bertumpu tenaga ini pada tangan seluruh tangan. Jadi nanti kalau kita bertumpu dan salah posisi, misalnya yang dimasasnya tinggi nih, dia duduk di kursi, kita berdiri. Padahal suami kan tinggi. Jadi kita posisinya begini masasnya. Itu pasti tenaganya nggak ada. Nah kalau suami kita misalnya duduknya di kursi biasa, kalau kita berdiri posisinya nggak bisa, ya posisinya nggak bisa, ambil jingklit, ambil posisi yang kemudian jadi kita itu kayak suami kita kayak di bawah. Jadi posisi ini tangan ini kalau kayak begini di bawah itu nggak berat di tangan kita, ya. Tapi kita dengan mencondongkan badan kita sedikit aja, kemudian tangan kita yang kita simpan di bahu suami kita itu akan membuat tekanan. Ditambah lagi kita harus tahu di mana penekanannya. Ya, jadi jangan kalau kita memberikan masas itu jangan berdiri sendiri kita capek. Ya, itu harus diprotek dengan tadi tahu. Oleh sebab itu saya bilang tadi, mungkin yang ya komentar teman-teman saya di WHO juga di grup WHO, itu mah udah biasa, saya juga sehari-hari melakukan itu. Ya saya tahu persis ya. Tapi mungkin aja ada yang sebenarnya kita tidak tahu gitu ya. Artinya ada misalnya bahwa ternyata begini ya supaya nggak capek itu begini ya. Jadi jangan membuat capek diri kita dan membuat kemudian habis memijat yang memijat itu juga cari tukang pijat gitu ya. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Kayak bola pingpong ya gitu jadinya apa ini. Jadi kita harus tahu-tahu berlatih gitu ya. Jadi naik. Nanti akan saya perlihatkan kenapa saya demonya itu suami saya kok tidak nyaman banget di bawah gitu ya. Karena itu tadi saya kalau dia mau naik untuk kepentingan syuting sih. Jadi kalau dia mau saya dudukan di kursi, ya saya harus tinggi, susah gitu ya ini. Jadi nanti teman-teman bisa berbagai cara, yang penting kita harus terapkan, ingat prinsipnya ya. Usahakan orang yang mau ini rileks dan nyaman dan masas bisa diberikan dengan posisi tiduran atau duduk. Ya, lanjut. Nah, ini ya, saya bilang ya. Teman-teman perhatikan ya. Mohon maaf ya apabila gambarnya ini apa namanya tidak dilihatnya tidak bikin nyaman ya, tapi nggak ada cara lain. Oke, karena kan kita tadi judulnya ini untuk di rumah masing-masing ya. Nah, ini lihat, saya bagaimana ini tekanan saya ke bahu itu sebenarnya bagus sekali, di situ banyak titik-titik trigger point yang sebenarnya kita bisa ini ya. Tapi saya nggak menggunakan tenaga tangan, saya menggunakan badan saya condongkan kemudian menekan ya. Tapi perhatikan juga kalau tekanan kita terlalu terlalu kencang, pasti itu juga akan ada respon ya, ada yang ngomong ataupun kelihatan. Nah, lanjut. Oke, teman-teman lihat ya, bagaimana saya memberikan force atau tekanan pada punggung, baik saat Ehlers nanti atau pada saat misalnya memberikan tadi stroking dengan dua tangan, itu saya bagaimana dinamisnya posisi saya, karena saya benar-benar tidak menggunakan jadi teman-teman saya ngerti mungkin semua sudah tahu, tapi coba praktekkan dengan yang mulai dari sekarang ini apa yang bisa teman-teman ilmunya positifnya bisa dibawa untuk memperbaiki skill yang selama ini teman-teman miliki ya. Oke, lanjut. Nah, udah jangan yang ini, kita lakukan praktek ya. Coba teman-teman boleh nanti pasangannya siapa? Jangan yang ini saya, yang video. Nanti pasangannya siapa? Boleh lihat dulu atau langsung saja. Nanti kita
apa namanya, kalau misalnya nggak bisa di slow motion, kita di apa namanya pause dulu, lalu kita akan apa namanya lanjut ya. Oke, mohon maaf sekali lagi teman-teman, tapi karena ini memang saya nggak bisa menghindari, saya sudah mencoba membuat private mungkin gitu ya, saya tutup dengan ini. Tapi ingat bahwa ini adalah saya melakukannya dengan keluarga saya juga, nanti saya udah inform concern dengan suami saya nggak masalah punggungnya kelihatan gitu ya. Ini untuk kepentingan belajar bersama supaya insya Allah ada manfaatnya, insya Allah berkah untuk semua orang. Jadi silahkan mau mungkin duduk dulu kali ya, karena kalau mungkin sambil seperti ini duduk, coba lihat pakai jingkit ya, karena tadi yang saya kalau misalnya untuk kepentingan video, saya kalau teman-teman di ini berarti coba harus lebih tinggi tadi seperti tadi ya, bukan jadi tangan tuh bukan begini mijitnya, tapi harus begini ya, karena kalau gini nanti yang nekennya ini ya, jadi kita kayak capek, nanti kita juga capek daerah-daerah sini ya. Oke, kita mulai, kita tanpa interruptus videonya karena saya juga menjelaskan di situ. Tapi kalau bisa teman-teman besarkan semua volume ininya, karena saya agak kurang ininya agak kurang besar, nggak terlalu besar ya apa volumenya. Jadi tolong di volumenya, volume komputernya, volume laptopnya atau volume HP-nya dibesarkan supaya terdengar. Silakan nanti kita akan sama-sama ini, nanti jangan khawatir kalau ini ada di YouTube-nya, nanti teman-teman bisa setel ulang untuk bisa praktek secara mandiri di rumah. Yuk kita sama-sama. Nanti kalau ada yang tidak jelas nanti saya jelaskan. Atau teknik ketiga dari massage, di mana kita sebagai istri, mungkin ya suami atau teman atau siapa aja, ibu pada anaknya, anak pada ibunya, bisa memberikan pemijatan pada, terutama bisa pada seluruh tubuh sebenarnya, tapi nanti kita akan fokus di sesi ini, di webinar ini untuk menghilangkan atau mengurangi tension pada leher, kemudian bahu, kemudian sini ya di shoulder blade ini ya. Kalau tadi lihat di gambar ya di PowerPoint saya bagaimana trigger point ada di yang bisa menyebabkan muscle tension atau nyeri pada otot ya. Jadi saya akan peragakan, ini kebetulan juga suami saya, kemudian yang moto juga anak, yang video juga anak saya. Jadi ini sebenarnya juga bisa digunakan sebagai upaya untuk bonding and attachment antara keluarga ya teman-teman ya. Jadi gantian ya, suami pijat istri, istri pijat suami, anak pijat ibunya atau ayahnya, dan gantian ya, supaya tidak, ini kan tujuannya ini memberikan membantu ya, syukur-syukur tension ini bisa rilis dengan massage sendiri yang tadi kita praktikkan bersama-sama. Jadi pada prinsipnya massage ini dilakukan hanya 3 gerakan. Kalau ini gerakan sederhana tadi epiduras untuk memulai massage dan meningkatkan sirkulasi daerah situ. Lalu yang kedua adalah stroking, di mana pada daerah-daerah tertentu kita memberikan tekanan yang lebih kuat, dan berikutnya adalah kneading ya, biasanya kneading dilakukan pada daerah sini, atau kalau di di kaki itu di betis ya. Jadi nanti saya akan peragakan teman-teman. Sekarang silahkan cari posisi yang enak seperti ini. Siapapun pasangan teman-teman yang akan dijadikan dibantu untuk di massage-nya, kita akan melakukannya bersama-sama. Perhatikan posisi saya, bagaimana saya menggunakan berat badan saya, posisi tubuh saya untuk memberikan tekanan kepada otot punggung suami saya ya. Oke, sebentar saya ambil. Kita memerlukan oilnya bisa apa saja, kebetulan saya ada minyak zaitun di rumah ya, kita tuangkan biar hangat ya. Kita akan mulai dengan memberikan epiduras bisa dari bawah ke sini ini ya, tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi dan juga untuk memberitahukan kepada yang mau dimasas bahwa kita akan memanipulasi daerah sini ya.
luras dulu, tambah sedikit untuk bagian atasnya, leher. Luras. Lalu bisa mulai dengan memberikan stroking pada bagian atas. Lihat posisi tubuh saya ya, saya duduk ya supaya tidak berat di tangan saya. Jadi saya menggunakan berat badan saya untuk menekan stroking. Jadi menggunakan jempol, tekan gini satu-satu, boleh dua-duanya langsung ya, tekan di sini. Nih saya tekan satu, coba teman-teman lakukan sini sampai ke atas ya. Jadi kalau perlu teman-teman bungkuk duduk seperti ini ya, bisa dua-duanya sekaligus gini, pakai badan teman-teman untuk mendorong. Yes ya, kita pegang satu, bisa begini sampai ke sini. Ayo teman-teman, jangan tidur ya. Belakang ini kita bisa mengetahui daerah-daerah mana di punggung punggung suami saya ini yang perlu nanti saya kembali lagi ke daerah situ untuk lebih dalam, karena nanti akan terasa ada nodul atau ada benjolan. Itu yang dibilang dengan muscle knot ya. Kemudian kita pindah ke sini, ke leher, lehernya agak lurus ya, dengan jari ini teman-teman kayak gini ya. Kalau perlu kita berdiri supaya lebih. Lihat posisi tubuh saya ya, ini ada maknanya. Oke, sekarang kita tekan di antara tulang leher dengan pijitan begini ya. Jadi tulang belakang ini kita pijit. Terus sekali lagi Ya, coba perhatikan, sebenarnya saya benar-benar itu 18 menit tapi mulai memanipulasi ya. atau Itu hengong kenapa ya? Karena sudah tua kali ya. Tapi saya tidak capek, otot saya nggak capek. Dan juga di scapula sini bagian kiri ya, kita mulai bisa dengan kneading dulu ya. Kneading. Sebelah sini biar kelihatan gerakannya. Ini perhatikan ya bagaimana caranya. Jempol itu ditekan juga. Ini ya. Ini kneading namanya. Ya, kneading. Ya, lalu kita bisa memberikan stretching pada daerah sini. Tekan. Coba lihat, saya menggunakan badan saya untuk menekan ya. Jadi bukan hanya di sini. Nih, saya condongkan. Berat badan saya pakai. Soundnya mana ya Bu Citra? Teman-teman gak kuat dengan ini, bisa dengan ini. Ya. Kalau saya bisa. Ini stroking. Masih lama kan Bu ya prakteknya? Ya, lanjut terus Teh. Terus ke bawah sini. Tadi ulangi yang ini dengan stroking. Mama terima kasih. Kalau bahasa kerennya di masak Ibu enak pisan itu. Iya, nanti Bu Heni bisa memberikan ini gantian ya kan di Mama dengan posisi tangan Bapak seperti ini. Saya hanya bisa menjangkau daerah otot-otot yang ya ini paling luar. Kalau saya nggak bisa menjangkau daerah sini ya, di dalam sini. Kita ini dulu, ini. Saya hanya bagian luarnya saja ini ya. Tapi kalau saya ingin menjangkau bagian dalamnya, ya dalam dari clavicular blade-nya, saya simpan ini begini, Bapak lurus Pak. Nah ini akan terlihat. Coba ini sini.
Nih, yang tadinya kan tidak terjadi. Kalau orang kurus ini akan terlihat tangan ya keangkat, bagaimana tulang berikatnya itu maka keangkat. akan terekspos otot-otot yang tadinya tersimpan, ya. Kita massage daerah sini sepanjang tuh, kelihatan ya bone-nya ini, tulang. Saya gunakan badan saya, lihat kaki saya, ini begini, maksudnya supaya tenaganya bisa dipakai untuk menekan, ya. Nggak terlalu capek sebenarnya kalau kita benar menggunakan badan kita. Ini oke, ini dan tadinya tidak terekspos. Kalau ingin teman-teman menemukan node atau benjolan, kita kasih stroking yang lebih dalam lagi di sini, ya. Habis itu kita simpan sini. Yep. Nah, tadi sebentar, waktu Bapak posisi biasa begini, saya cuma bisa memijat daerah sini, ya, misalnya daerah sini. Tapi saya ingin menjangkau yang otot-otot yang tersembunyi dan ininya, supaya ini. Oleh sebab itu saya simpan di sini dan kita masasnya, ya. Ini jadi terekspos. Bagaimana saya beda daerah massage sini. tadi ya, jangkau otot. Dan menurut beberapa kali pengalaman, Bapak selalu teriak kalau di sini di video. Jadi sayanya nggak boleh terlalu kencang. Lihat bagaimana dinamisnya posisi saya, ya. Itu akan menentukan. Kalau saya, pada prinsipnya nggak boleh tangan kita begini, harus begini atau lurus, ya, kayak gini, supaya nggak capek. Ya, ini Maksudnya nggak boleh ke atas ya, ke bawah atau lurus. ini. Oh, itu super enak sekali. Dan saya Teman-teman lakukan semuanya pelan-pelan, nanti kita bisa ulang lagi melalui video ini. Ya, nih daerah sini. Iya, ke saya ya. Daerah sini kita. Ya, ke saya awal. Buya. Ya, Pak Mamat? Ya, oke, Pak Magister, Abi. Oke. Ya, boleh. Simpan, Pak. Ini Viro. Ini Bapak relax di sini ke bawah. Saya akan memanipulasi daerah sini dan Saya ini suruh belajar, Pak. ya. Bagaimana lihat teman-teman dinamisnya saya, ya. Artinya posisi mana yang saya harus, nggak selalu harus berdiri, kadang Oh, duduk. kepuri, Wak. Kepuri. Ini Apa? Kepuri. Oh iya, Puri Casablanca. Oh, ini adekku sayang ya. Oke, siap. iya, bisa dirasakan sama kita ini sebenarnya kalau ada nodul-nodul atau ini, ya. Jangan pada iri ya. Teman-teman liatin titik-titiknya. Oh ya, lihat. Ini saya share gimana cara posisi trigger pointnya itu kepegang semua dengan cara ini. Terus ini bisa Ini dengan suami saya, jadi ini latihannya tiap hari saya untuk video. Dan dia semangat banget. Kapan latihan katanya? Oke, kita bisa eploras lagi sebelah sini. Ya, itu selesai sebelah kiri, kita sebelah kanan. Eploras. Ayo Artinya lakukan sudah selesai daerah teman-teman. sini. Kalau enggak Akan apa-apa ke sebelah nanti. Kanan. Ini ada videonya kita share. Saya sudah inform konsen dengan suami untuk boleh di-share. Oke, kita mulai dengan sebelah kanan, Pak, posisinya. Tadi kita mulai dengan gerakan kneading, ya. Karena ini pendek, jadi kneadingnya bergantian, ya. Kemudian stroking. Ini yang kanan lebih kencang karena memang tangan kanan apa dominan kanan. Terus panjang shoulder blade ini. Nih, geser titik ini yang kemudian bisa membuat. Ayo Bu Sinta, siapa modelnya? Oke, kita ke belakang, Pak.
tangannya Pak. Ini bagi teman-teman Kalau mahasiswa. ini agak Nah, ini untuk terapi. Nanti latihan sama anak, Bu. Oh, ada motifnya dari rumah. Oke, kita ini Tuh, ya, lihat. Tadi yang saya bilang juga kalau tidak mau pakai jempol bisa menggunakan alat itu, alat yang kayak buletannya dia, ada buletannya itu. Jadi titik-titiknya itu mulai gitu ke sini. ini berat ini. Bapak ini suka pingpong ya Pak ini. Full time jobnya pingpong beliau ini. Jadi kencang di sini. Ya, saya kasih masa sini yang agak lama. Yuk. Yang mana Pak? Pak Sigit. Keenakan jadi nggak jawab. Oke, sekarang kita ke atas Pak. Shot. Masakan sebelah sini. Ini ya. Kita bisa rasakan ini tegang ototnya. Lurus tangannya atau ke bawah ya, karena ini posisinya nggak bisa. Kalau saya berdiri ini jadi saya usahakan. Ini sebenarnya saya harus agak tinggi ya, jadi nggak terlalu ini tinggi, apa tangannya ke atas. Gitu. Ini otot romboid. Ini sebenarnya lebih enak kalau tiduran. Sekarang ke bawah Pak. Ini tidak capek. Sebenarnya nggak usah ditambah lagi Mas. Ini tadi di atas dekatnya. Oh, ada Pak Ahmad Yamin Pak. Ayo ibu berlatih berdua. Ya, nggak susah. Asal gantian ya. Tuh kan asal gantian ya. Ya. Terus ini masakan sini. Ibu Artia, sambil kita melihat video, apakah diperbolehkan? Nanti nggak konsen sih. Oke. Enggak konsen, lihat siap Bu. Nanti nggak Siap, apa-apa. Nanti ini pertanyaannya nggak terlalu yang ini Iya. yang terlalu. siap, Bu. Terima Ya, nah, kasih. udah saya jadi ada tolong. Kemudian sana di bawah. Balik lagi ke sini. Iya. Coba perhatikan dari depan sana masyarakat. Coba perhatikan posisi saya, bagaimana saya menggunakan berat badan saya untuk mendorong. Bentar lagi ya, ini videonya sebentar lagi. Iya. Ya. Saya jadi ada kulit. Nah, aku ada kan. Jadi Aduh. ada. Menggunakan berat badan saya untuk Kenapa? mendorong. Jadi bukan di sini. Terus pegang. Condongkan badan. Berat badan. Bisa nanti semua bisa. Tapi gantian ya. Suami ke istrinya, istri ke suaminya. Untuk menunjukkan bahwa membuat rileks Bu. kembali lagi. Bu, Ya. saya dipaksa Cici baru sholat subuh di sini. Oh, di mana ini? Oke, jadi pada Ada prinsipnya Bu, Teh bisa Cici dilakukan Bu, kapan saja. Belanda. Oh, di Oleh Belanda, siapa saja. Cici. Oke. Kemudian ini adalah sangat simpel, hanya 3 Oh, gerakan. sorry. Deras, stroking, dan juga Ada dari kneading. ada dari Belanda, Kemudian, ada dari Australia, Jangan ada lupa, dari jangan kita jangan sampai Amerika. capek untuk yang memasas. Perhatikan Ini, Bu. posisi tubuh kita, gunakan body mekanik kita, berdiri, Dari Taiwan. melipat lutut dan lain-lain untuk membuat tekanan atau memberikan force pada Sepumannya. yang dimasas oleh kita. Dan jangan lupa gunakan juga ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Dan ini karena ini suami saya dan di rumah, jadi nggak apa-apa.
Ini berantakan ya rumah. Karena kalau pakai baju nggak bisa terlihat teman-teman. Oke ya teman-teman, nanti dipraktikkan. Terima kasih. Oke, itulah sekilas ya. Ya. Ya, 18 menit ya, mungkin 18 menit yang insya Allah kalau kita lakukan kepada ibu kita, suami kita, istri kita, ya, anak atau mungkin pasien kita, ya, sesama perempuan, sesama laki-laki, pasien yang butuh bantuan, ya, ini juga bisa dijadikan. Jadi kalau saya basicnya perawat juga bisa dijadikan untuk salah satu terapi modalitas. Nanti kita bisa diinikan dengan financialnya atau dengan keuangnya dan lain-lain ya. Tapi pada prinsipnya ini saya tidak mengarahkan ke arah sana, tetapi lebih ke arah untuk bagaimana membuat kita sendiri, orang-orang yang kita sayangi ya itu rileks. Jadi itu mungkin ada Bu moderator, apa kita mau relaksasi dulu atau mau jawab pertanyaan dulu? Gimana enaknya Ibu? Saya ikut. Jawab pertanyaan kali ya sebentar. Ya, ini ada pertanyaan yang sebenarnya perlu saya jawab dan juga nggak terlalu perlu dijawab ya. Dari Ibu Novi, mohon izin bertanya, berapa jam idealnya kita duduk bekerja di depan komputer melakukan agar tidak terjadi otot yang tegang, ya. Sebenarnya mungkin ya itu 2 jam itu menjadi hal yang sangat maksimal, tapi saya mesti lihat dulu ya. Saya kebetulan belum ada data tentang systematic review-nya, berdasarkan evidence sebenarnya berapa lama sih posisi tubuh itu yang kalau duduk itu oke. Tapi nanti Bu Novi bisa saya carikan juga data. Tapi pada prinsipnya itu lebih baik maksimal kalau saya sih waktu dulu kan kalau PhD itu sukanya di situ aja, terus sejam kemudian saya suka stretching sedikit ya. Dari Bu Maria, alhamdulillah terima kasih, keren katanya ya. Back pain saya duduk berkali-kali lama dan tidak kunjung sembuh walau sudah dapat massage terapi oleh ahlinya. Saya juga nggak mungkin harus diklarifikasi yang dimaksud ahlinya itu siapa, apakah terkait dengan fisioterapi atau apa dan bagaimana. Dan ini mungkin Ibu Maria, mungkin Ibu harus dilihat dulu kali ya permasalahannya. Jadi sebenarnya kalau tadi chiropraktik tadi, karena yang namanya ini masalah udah kronis itu nggak bisa gitu ya, terapi atau dibutuhkan dalam jangka yang singkat itu harus. Ibu mungkin dengan kombinasi yang stretching coba lakukan ya. Selalu ingat posisi Bu Maria, kalau teman saya di Australia itu kalau ada kemana-mana dia suka bawa back brace gitu ya, atau bawa kemana kursinya itu jadi ada sandaran, jadi yang dia bawa kayak semacam alat gitu ya, yang untuk bikin kalau dia duduk dimanapun dia simpen itu di ininya, jadi tulang belakangnya dia selalu lurus, nggak ada ketarik ini yang bisa bikin herniasi gitu ya pada ini ya tulang otot-otot sini ya. Nah itu mungkin ya, jadi harus ada berbagai ini, tapi mungkin saya kalau enggak ini mungkin juga bisa saya kasih atau mungkin Bu Maria bisa ngajarin orang untuk terus secara konsisten memberikan pemijatan yang benar, tapi ya di daerah situ gitu ya. Alhamdulillah ini Bu Sari Fatimah juga ada di sini. Bu Sari Fatimah waktu saya dulu masih Ibu belum pensiun dulu, Ibu juga punya persoalan yang sama. Kemudian alhamdulillah saya membantu Ibu untuk terapi itu. Ya, tapi bukan berarti saya promosi, tidak. Itu bisa dilakukan oleh nanti suami Ibu Maria atau siapa ya. Iya, betul lalu sekali. Dari siapa nih ya? Tidak semuanya. Adakah perbedaan memulai dari kiri dan kanan? Tidak ada. Ibu Tati boleh mulai dari kiri, boleh mulai dari kanan, nggak ada. Lalu Bu Yuditia, izin bertanya berapa lama dan frekuensi berapa hari sekali treatment massage dan efektif untuk menghilangkan back pain ya. Kembali lagi, saya belum ini, kalau nanti saya coba lihat lagi di systematic review-nya. Ini kan karena pertanyaannya berkaitan dengan frekuensi dan efektif atau tidaknya. Tetapi kenapa saya tidak banyak membahas itu, karena ini adalah tadinya kita momennya momen senang-senang aja, nggak terlalu scientific gitu ya, tapi nanti saya akan lihat lagi.
Ini ada pertanyaan dari adik saya tercinta nih, Ibu Hatifah nih, ya. Ibu Hatifah yang semoga sehat-sehat terus ya, Bu Kiki, adikku sayang di rumah semua sama keluarganya. Ini ada pertanyaan, apakah melakukan gerakan dengan mata terbuka atau mata tertutup ada pengaruhnya? Saya pikir tidak ya, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau dengan mata tertutup mungkin juga kita agak, karena kan nanti ada di slide saya terakhir, kita kadang-kadang yang ketika kita bekerja di komputer tuh yang capek bukan hanya otot-otot yang kelihatan, tapi otot-otot bola mata pun ini. Oleh sebab itu ada penyakit baru lagi akibat terlalu sering di situ, misalnya dengan berkaitan dengan penglihatan yang menurun ketajamannya ya. Oleh sebab itu banyak anak-anak yang sekarang tuh masih muda harus pada pakai alat bantu ya, kacamata. Oleh sebab itu disarankan kita setiap jam gitu ya, atau sesering mungkin jangan, kalau kita lihat terus ke komputer begini kan jadi satu arah ya mata itu, jadi si otot-otot yang menggerakkan mata itu yang dipakai cuman itu saja gitu ya. Oleh sebab itu juga posisinya begini, enggak ini. Oleh sebab itu sebaiknya kita lihat ke tempat lain yang jauh, yang dekat, itu juga sebenarnya membantu ya menurunkan kekakuan pada ini dan juga tadi problem-problem pada ya. Oke, jadi itu apalagi? Oh, ada pertanyaan dari sebentar ini. Ini Pak Gede juga banyak bertanya ya, tapi dia kadang-kadang menjawab sendiri pertanyaannya, alhamdulillah. Jadi saya nggak berat pertanyaannya ya menjawabnya. Oke. Itu rasa ya Ibu Desi ya, mungkin ya. Ada yang belum terjawab? Ya, Bu, terima kasih. Sebenarnya banyak respon ya. Yang Ibu Tati, Bu, yang di chat terakhir kali. Oh, yang di chat? Bagaimana agar jari tidak cepat pegal saat melakukan massage? Bagaimana menghilangkan tenaga, Bu? Oke, di samping tadi ya, karena tadi massage itu jangan sampai melukai orang yang memasasnya. Jangan sampai saya bilang tadi orang massage habis memberikan massage kita ingin dimassage ya. Yang pertama tadi perhatikan bahwa tumpuan tenaga tidak pada di jari, tidak pada di tangan, tetapi pada badan kita sendiri dengan tadi memperhatikan posisi. Kalau kita mau massage itu tiduran, maka kita bisa ini tangan itu, jadi kita akan nanti ini harus berlatih. Jadi pada prinsipnya yang kita pegang ya. Jadi nggak boleh yang kita massage itu membuat gini ya, membuat kita tuh harus massasnya begini, atau bahkan lurus pun begini susah ya, lurus begini pun susah. Jadi harus bawah gini. Kan kalau begini kita nunduk begini, itu akan membuat tekanan, mengurangi sini ya. Jadi maupun jempol maupun ini tidak terlalu capek ya. Satu itu. Kedua, in case kita masih merasa pegal, kita harus ada ya. Nanti saya di grup nanti saya ini kalau nggak minta yang ini email. Nanti akan saya share untuk bagaimana stretching dari lengan supaya habis massage kemudian kita melakukan stretching pada lengan, terutama pada jari dan tangan ini untuk mengurangi rasa pegal. Ya, tapi itu tadi syaratnya gantian, jangan cuma suami menuntut terus-terusan, itu harus jangan istri udah punya skill untuk memassage dijadikan tumpuan, jadi harus kewajiban. Seperti itu ya, tujuannya harus sama-sama. Ya, Bapak-bapak sekalian. Yuk, Ci.